Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang struktur jamur. Kalian perhatikan ya, di sini struktur jamur, terutama jamur yang kalian lihat seperti ini memiliki struktur dan bentuknya seperti ini. Kalian perhatikan. Nah, ini struktur jamur dari Basidiomycotina. Yang gambar ini struktur jamur dari Zygomycotina. Dan yang satu lagi adalah dari Ascomycotina. Nah, kalau berdasarkan struktur Basidiomycotina, yaitu memiliki tubuh buah. Jadi tubuh buahnya itu terdiri dari yang berbentuk seperti tudung, kemudian ada garis-garis di bawahnya ada lamela, kemudian ada hifa, kemudian ada inti, ada septa, kemudian di sini ada miselium berupa benang-benang halus, dan ada tangkai atau stipe, dan ada anulus. Sedangkan struktur tubuh Zygomycotina yaitu terdiri dari hifa yang berbentuk stolon, kemudian ada juga hiparizoid, kemudian ada tangkai spora namanya sporangiofor, dan ada tempat spora, kumpulan spora namanya sporangium. Dan di dalam spongarium itu ada spora. Sedangkan struktur dari kelas Ascomycotina yaitu seperti ini, di mana terdiri dari tangkai yang dinamakan dengan conidiofor, kemudian di dalam conidiofor atasnya ada bagian yang dinamakan dengan sterigma atau tonjolan, dan di dalam sterigma itu tergantung ada conidiospora. Ya, tapi conidiospora ini terdapat di dalam tempat namanya conidium. Nah, itu struktur tubuh buah dari jamur. Kemudian jenis dan bentuk dari hifa. Nah, dari hifa itu ada dua jenis, yaitu ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Yang bersekat, kalian lihat di sini ada sekat-sekatannya atau batas-batasannya ya. Kalau yang tidak bersekat berarti lurus saja, tidak bersekat. Kemudian bentuk-bentuk jamur. Nah, bentuk-bentuk jamur kan bisa lihat ada yang berbentuk seperti kuping, ada yang berbentuk seperti payung, ada juga yang bentuknya apa tuh? Bola, ada juga bentuk-bentuk yang lain seperti multiseluler, kemudian ada bentuk uniseluler, contohnya misalnya pada Saccharomyces, ada yang berbentuk kuping, contohnya misalnya pada Ganoderma, ada yang berbentuk bulat dan berbentuk payung. Nah, itu bentuk-bentuk daripada bentuk jamur. Kemudian bagaimana cara hidup jamur? Nah, cara hidup jamur itu ada 3. Itu secara saprofit, secara parasit, dan ada yang saling bekerja sama atau bersimbiosis dengan tumbuhan lainnya. Kalau secara saprofit, yaitu organisme yang hidup dan makan serta mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Misalnya Gymnophilus, jamur merang, jamur tiram, jamur kuping. Sedangkan yang parasit itu adalah cara hidup bersama antar dua jenis organisme, yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah Ustilago, Cercospora arachidiciola yang mengakibatkan bercak daun. Kemudian Puccinia arachidis yang mengakibatkan penyakit karat pada tanaman. Kemudian Candida candidiasis yaitu menginfeksi kulit, mulut, dan alat kelamin, saluran kemih, dan saluran pencernaan. Sedangkan yang bersifat mutualisme itu bersimbiosis mutualisme antara jamur, tumbuhan, dan di mana hubungannya itu saling menguntungkan antara dua organisme dari satu jenis maupun berbeda jenis. Contohnya adalah dari mycorrhiza. Kemudian di sini ada berbagai macam spora jamur. Itu ada 3 jenis spora jamur. Ada zigospora, yaitu hasil peleburan menyeluruh antara dua gametangium yang sama atau berbeda. Kemudian yang kedua basidiospora, yaitu spora pada Basidiomycotina yang dibentuk di ujung suatu tonjolan basidium dan merupakan spora hasil seksual.
Dan yang ketiga adalah spora-spora yang dihasilkan askospora yang merupakan spora yang dihasilkan melalui perkawinan jamur Ascomycotina. Jadi secara seksual. Nah, askospora ini terdapat di dalam askus. Biasanya berjumlah 8 spora. Konidia adalah sebagai spora yang dihasilkan dengan cara membentuk sekat melintang pada ujung hipa atau dengan diferensiasi hingga terbentuk banyak konidia. Nah, itu mengenai struktur tubuh jamur. Nah, anak-anak nanti materi berikutnya adalah mengenai reproduksi jamur. Pelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.